Udah kayak Malaysia aja. Amerika mau akuisisi pembayaran pakai barcode itu dari mereka pencetusnya. Waduh, gue agak kurang paham nih ya maksudnya. Nah, di video kali ini yang bakal kita reaksi bareng-bareng ya dari channel YouTube-nya Fakta FYP. Dan di sini dijelasin sepertinya di masa depan uang nggak bakal berguna lagi, guys. Semua pembayaran pakai barcode. Kira-kira seperti apa videonya? Yuk tonton sampai akhir ya, cuy. Dunia kembali menyoroti Indonesia kali ini lewat teknologi pembayaran yang disebut sebagai salah satu yang paling simpel di dunia, QRIS. Sistem pembayaran yang dikembangkan di Indonesia ini kini menjadi perbincangan banyak negara karena dianggap berhasil membuat transaksi jauh lebih cepat, aman, dan tanpa ribet. Wuih, mantap bener ya. Tuh guys, udah berhasil. QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard awalnya dirancang untuk memudahkan transaksi antara pembeli dan penjual dari pedagang kaki lima hingga pusat perbelanjaan besar. Namun siapa sangka teknologi sederhana ini justru menarik perhatian global. Gimana caranya cuy? Penasaran gua. Kok bisa menarik gitu ya? Asing mengaku terkejut karena hanya dengan satu kode mereka bisa membayar apa saja, mulai dari makanan, belanjaan, hingga transportasi. Semuanya cukup scan, klik, bayar, selesai. Tapi jujur ya guys, gue pribadi kadang bingung ya. Kayaknya pentingnya kita untuk sesegera mungkin beradaptasi gitu loh cuy. Jadi gue pernah mengalami dimana kita kalau mau pesan itu harus scan barcode itu dulu cuy. Dan di barcode tersebut banyak menu-menunya. Lah gue bingung ini gimana cara milihnya, cara belinya. Dan kalau misal kata gue mau nanya gimana caranya gitu loh cuy. Misal kata nih ya, makanan ini menggunakan ini atau enggak gitu kan. Jadinya bingung ya cuy. Tapi enaknya memang lebih simple ya. Nggak boros menu lagi lah ya cuy intinya. Negara-negara maju yang menilai konsep ini jauh lebih efisien dibandingkan sistem mereka yang dinilai masih rumit dan memerlukan banyak langkah. Kemudahan ini membuat QRIS disebut-sebut sebagai teknologi pembayaran paling praktis dan ramah pengguna. Keren banget ya. Banyak dikagumin orang luar. Dikabarkan sedang mempelajari mekanisme QRIS untuk menerapkan sistem keuangan mereka. Wih, jadi pakai QRIS juga cuy. Pakar teknologi menilai kekuatan QRIS ada pada satu standarisasi tunggal yang membuat semua aplikasi pembayaran bisa terhubung. Hal inilah yang jarang ditemukan di negara lain. Oh iya kah? Gue kira di luar negeri udah pakai QRIS juga loh cuy. Sebagai pelopor inovasi dan manfaat yang dirasakan dunia. Dengan QRIS yang semakin mendunia, teknologi pembayaran simpel dan praktis ini bukan hanya mempermudah transaksi masyarakat, tetapi juga membuka peluang besar bagi UMKM untuk bersaing di era digital. Setuju. Dari Indonesia untuk dunia, QRIS terus menjadi bukti bahwa inovasi tak selalu harus rumit untuk menjadi solusi global. Wah, semuanya pakai QRIS cuy, nggak pakai uang lagi ya? Pertama yang contoh QRIS untuk pembayaran negara mereka. Perkembangan teknologi pembayaran digital Indonesia kembali mencuri perhatian dunia. Setelah sebelumnya banyak negara memuji kemudahan sistem pembayaran QRIS, kini muncul kabar menarik. Jepang secara terbuka mengakui bahwa mereka mencontoh sistem QRIS Indonesia. Sementara di sisi lain, Amerika Serikat justru ingin mengakuisisi konsep QRIS dan mengklaim sebagai teknologi pembayaran berbasis kode pertama di dunia. Wih, itu Indonesia duluan deh cuy, tolong. Dalam sebuah forum keuangan internasional, perwakilan Jepang menyampaikan bahwa QRIS Indonesia menjadi model paling efisien, cepat, dan mudah diterapkan di negara dengan mobilitas tinggi. Mereka menyebutkan QRIS punya standar yang jelas, satu kode bisa dipakai berbagai aplikasi, cepat diintegrasikan ke UMKM, aman dan cocok untuk transaksi kecil maupun besar. Wah tuh guys, mantap bener. Siapa sih penciptanya? Pejabat Jepang mengatakan Indonesia lebih dulu membangun ekosistem pembayaran digital yang rapi. Kami mempelajari banyak dari sistem mereka. Berbeda dengan Jepang yang mengakui Amerika Serikat malah memicu kontroversi. Ya ampun, Jepang malah mengakui cuy. Menurut Amerika laporan, enggak. Beberapa perusahaan finansial besar di AS menyatakan niat untuk mengakuisisi konsep QRIS dan menjadikannya sistem pembayaran kode pertama di dunia versi Amerika. Nih kalau menurut gue pribadi sebenarnya QRIS itu banyak positifnya juga, cuman negatifnya ya itu tadi ya cuy. Kita membayar udah nggak pakai uang lagi, pakai digital.
nggak kebayang kalau misal kata nggak ada paketan atau nggak ada sinyal. Mampus dah cuy. Tetapi keuntungannya jauh lebih menghemat tempat pastinya cuy. Di dompet kalian udah isinya kartu semua palingan, atau handphone satu udah cukup tuh ya mau kemana-mana, dan bisa beli barang apapun cuy dengan pembayaran QRIS pastinya. Nah sekarang gue pengen denger nih menurut pendapat kalian, kira-kira seperti apa sih dampak menggunakan QRIS ini? Hal positif dan negatifnya apa sih? Coba yuk komen-komen di bawah sini ya cuy. Thank you banyak deh pokoknya buat channel Fakta FYP yang telah membagikan video ini ke kita semua ya. Jadinya kita mengerti soal QRIS. Dan thank you banyak juga buat teman-teman udah nonton bareng gue sampai akhir di video kali ini. Semoga hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video berikutnya. Sebelum itu bantuin gue juga ya dengan support channel ini. Klik tombol like dan juga subscribe di bawah. Thank you.